Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan walaupun lewat online, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Amin. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk fokus beribadah, memuji Tuhan. Mari kita teguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mulai masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu yang sungguh ajaib, yang luar biasa. Kami masih bisa bersama-sama beribadah saat pagi hari ini, walaupun dalam jarak yang jauh, walaupun di tempat yang berbeda, tapi Roh-Mu yang menyatukan kami untuk kami bersama-sama memuji menyembah Engkau. Saat ini hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, di hati kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu penyembahan kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah perisai kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perisai dan kekuatan, Engkaulah naungan dan gunung batu kami, Engkaulah kemenangan, Engkaulah Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan
menghadapi apapun. Karena kami tahu kami bersama-sama dengan Engkau Yesus. Karena Engkau menyertai setiap jalan-jalan kami. Kami mau tetap menyembah Engkau. Kami mau tetap memuliakan Engkau dalam keadaan apapun. Sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Haleluya. Amin. Katakan bersama. Mari Roh Kudus Engkau bekerja menjamah hati setiap kami, supaya kami mendengarkan dengan kasih, dengan haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Di awal tahun 2021 kita jumpa lagi. Sungguh kita sangat mengagumi karya Tuhan di dalam hidup kita. Karena pemeliharaan Dia yang sempurna, kita masih ada sampai saat ini. Tuhan begitu luar biasa melindungi kita. Tuhan begitu luar biasa memberkati kita sampai hari ini. Mari kita naikkan satu lagu pujian, Ku Kagum Akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersela,
kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Puji haleluya. Salam sehat selalu, salam sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Sampai hari ini kita bisa beraktivitas dalam kondisi baik, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang melingkupi kita. Saudaraku, tema hari ini adalah jangan menyerah. Betapa sulitnya keadaan saat ini. Begitu banyak orang-orang yang jatuh karena menyerah. Tidak sanggup untuk melewati hari lepas hari. Tema hari ini kita ambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 5. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 5. Tuhan mau mengingatkan kita jangan menyerah, jangan mudah putus asa. Dari Lukas 19 ayat 1 sampai 5 kita baca bersama. 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Puji haleluya. Kisah Zakheus kita sudah sering dengar. Zakheus, kalau kita mau membayangkan, Zakheus itu orangnya pendek, lebih pendek. Saya pendek, tapi dia pasti lebih pendek dari saya, karena di sini dikatakan Zakheus itu pendek. Namun ia punya jabatan yang luar biasa. Zakheus punya jabatan sebagai kepala pemungut cukai, orang kaya. Dengan uangnya dia sanggup mengatur banyak orang. Dengan uangnya dia sanggup punya pengawal pribadi. Dengan uangnya dia sanggup untuk mencapai apa yang dia inginkan. Namun satu hal yang tidak bisa dia gunakan itu semua adalah ketika ia ingin melihat Yesus. Ketika ia ingin tahu Yesus itu siapa sih? Ketika dia ingin tahu, dia tidak bisa menggunakan seluruh harta dan kekuasaan. Ada satu kesulitan besar yang dia hadapi. Baik kondisi fisiknya yang tidak sempurna, itu membuat dia sangat terhalang untuk bisa mengenal Yesus, untuk bisa tahu Yesus. Berbagai usaha dia lakukan untuk dia bisa melihat Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Terlalu banyak
halangan, terlalu banyak rintangan. Banyak orang, ya orang di Timur Tengah itu kan tinggi-tinggi. Nah dia kalau dibilang kecil, pendek, ya berarti beda jauh sama orang-orang yang besar-besar itu. Dan dia tidak bisa menggunakan dia punya kekuasaan untuk dia mau menjadi yang terdepan. Di sini ditekankan begitu banyak orang dan dia tidak bisa melihat Yesus karena badannya pendek. Ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi apa yang dilakukan dia? Dia mencari satu kesempatan untuk bisa berada di depan. Saudaraku bisa bayangkan berbondong-bondong orang begitu banyak, bisa nggak lewat? Dia nggak bisa lewat. Tetapi kenapa kok dia bisa mencapai satu pohon ara? Dan saya percaya pohon itu pohon tertinggi. Karena dia ingin lebih tinggi dari semua yang lain. Dari semua orang-orang itu. Di firman dikatakan bahwa dia mendahului. Ya, perhatikan ada dia mendahului. Ayat 4 ya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Berlari mendahului orang banyak. Padahal kita tahu begitu banyak orang banyak, dia nembus juga nggak bisa. Kapan itu terjadi ketika dia mendahului? Saya pernah menyaksikan ketika ada satu tokoh yang sangat dikagumi oleh orang banyak, tokoh dunia yang sangat dikagumi oleh orang banyak fansnya. Ketika orang itu mau bertemu saja, orang-orang itu harus menunggu begitu banyak, harus menunggu, bahkan bergerombol, seperti tidak ada peluang. Tetapi pasti di dalam satu kesempatan ada peluang. Pasti ada. Zakeus bisa melihat ini. Begitu banyak orang mau melihat Yesus, dia sepertinya buntu jalannya, tapi dia bisa melihat satu peluang di mana mungkin ketika orang-orang itu semua sedang beristirahat, dia tidak beristirahat. Dia punya jalan untuk bisa mencapai pohon ara, untuk bisa mencapai itu. Sehingga dia naik menjadi paling tinggi dan Yesus melihat. Yesus berkata bahwa Yesus harus. Ada kata harus, bukan Yesus mau ke rumah Zakeus, enggak. Yesus harus. Seperti ada misi, ada dorongan yang memang Yesus ke situ tuh khusus untuk Zakeus. Ke Yeriko itu khusus untuk bertemu dulu dengan Zakeus. Ada respon yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, aku harus menumpang. Harus, nggak boleh enggak, harus. Beda ya kalau aku mau menumpang ke rumahmu dengan aku harus. Kalau harus itu nggak bisa ditawar dan memang hanya itu yang dituju, harus. Karena Tuhan begitu luar biasa melihat perjuangan Zakeus. Usaha Zakeus yang tidak pernah menyerah untuk mencari Dia. Saudaraku yang terkasih, berapa banyak kita menemui halangan untuk mencapai satu tujuan, satu cita-cita, satu planning yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita susun matang-matang. Namun saat perjalanan waktu, saat perjalanan mencapai itu, kita menemui halangan yang luar biasa. Sehingga suka keluar dari mulut kita keluhan atau menyerah. Tuhan mau mengajar kita dari semangat. Pertama, semangat seorang Zakeus. Ketika mau mencapai satu tujuan, dia tidak pernah menyerah. Miliki semangat itu.
menjadi pergumulan saudara saat ini mencapai satu tujuan, jangan pernah padam semangat itu. Perjuangkan. Perjuangkan. Tuhan kita tidak tidur. Tuhan kita tidak tuli. Dia terus melihat bagaimana kita berjuang. Lakukan bagian kita. Zakeus melakukan bagiannya. Sendiri loh, dia tidak menggunakan kekayaannya, dia tidak menggunakan powernya. Dia lakukan apa adanya yang dia punya dengan kelemahan yang dia miliki. Dengan ketidaksempurnaan. Kita adalah manusia-manusia yang tidak sempurna. Kita penuh dengan keterbatasan. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Miliki semangat Zakeus. Gagal satu kali, Zakeus gara-gara orang banyak, gara-gara aku pendek. Udahlah, aku gak mau lihat Yesus lah, susah. Masa aku harus begadang nunggu sampai tengah malam, semua orang tidur, aku baru lari ke pohon ara. Kalau dia menyerah, tidak ada kisah Zakeus bertobat. Tidak ada kisah keberhasilan Zakeus. Zakeus tidak menyerah. Kita pun demikian, jangan pernah menyerah untuk satu usaha, satu tujuan yang sudah kita rencanakan. Apa tujuan kita sekarang? Tidak mungkin tidak ada halangan, selalu ada halangan. Ketekunan itu penting. Karena ketika kita menekuni sesuatu, kita melihat satu peluang di tengah kesukaran itu. Tapi kalau yang kita lihat adalah kesukarannya, kita nggak pernah melihat peluang yang baik. Lihat peluang apa yang ada di tengah kesukaran itu, yang membuat kita punya jalan keluar menuju pada tujuan yang sudah kita arahkan. Zakeus melihat satu peluang sehingga dia bisa berlari mendahului orang banyak, pasti beribu-ribu orangnya, enggak orangnya cuma 10-20 orang, banyak, dikatakan orang banyak mau mencari Yesus karena Yesus terkenal dengan mujizatnya. Di Indonesia aja kalau ada tokoh dunia dari luar negeri yang begitu terkenal dengan mukjizat dan lain sebagainya, percaya beribu-ribu orang akan datang mencari dia dalam bentuk satu KKR. Karena ingin melihat, ingin membuktikan. Yang kedua, belajar ketekunan dari Zakeus. Ini memang tidak mudah. Ini tidak mudah. Ini membutuhkan satu perjuangan yang kuat. Karena tidak mengandalkan orang lain. Zakeus tidak mengandalkan orang lain. Berjuang dan berjuang. Saya teringat ketika saya awal sekali membuka bimbel. Itu saya tidak berani menamakan bimbel. Karena apa? Saya hanya punya 2 murid. 2 murid kakak beradik, berarti cuma punya 1 keluarga yang menjadi murid saya. Banyak halangan. Dan halangan itu muncul dari orang tua si murid ini. Setahun, 2 tahun, bimbel saya tidak berkembang, cuma 2 anak ini. Halangannya dari si orang tua murid ini ternyata. Tapi Tuhan kita, tadi saya bilang Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur, bukan Tuhan yang tuli. Saya tidak tahu bahwa ada tembok penghalang besar yang dibangun oleh orang tua anak ini untuk menguasai saya, sehingga saya tidak bisa terima orang yang lain selain kedua anak ini. Tuhan
membukakan itu semua lewat seorang tukang bakso. Telepon ke saya, kasih tahu bahwa orang tua anak ini menceritakan keburukan saya di luar, sehingga tidak ada orang yang mau masuk tempat les. Coba, Tuhan luar biasa pakai seorang tukang bakso. Saya nggak pernah kumpul-kumpul dengan ibu-ibu, tapi tukang bakso itu bisa bercerita kepada saya, bisa tiba-tiba telepon siang-siang. Dan disitulah terbuka satu peluang besar. Lihat, di tengah kesukaran saya ada peluang besar. Malam itu juga saya datangi rumahnya. Saya nyatakan bahwa anaknya saya tidak terima lagi, saya stop. Saya tidak terima les lagi, saya keluarkan. Dan begitu saya mengeluarkan tidak terima les lagi, nyatanya digantikan oleh Tuhan lebih banyak sampai saat ini. Kita mengorbankan 2 anak karena memang ini menjadi satu penghalang, itu harus disingkirkan, dan kita mendapat yang lebih banyak. Itu memang satu tindakan nekat, satu tindakan ekstrim yang saya lakukan. Karena bagi saya tidak kompromi dengan yang namanya penghalang. Saya harus singkirkan, saya nggak mau terganggu gerak oleh satu yang namanya penghalang yang bisa mengganggu. Di situ ada peluang untuk maju. Ini kesaksian saya. Dan saya sampai sekarang berani berkata bahwa saya diizinkan Tuhan buka bimbel. Sejak itu sampai sekarang berjalan terus. Sungguh dahsyat Tuhan kita. Kita tidak tahu apa-apa, tapi Dia bisa memberitahu. Makanya saudaraku, jangan pernah takut. Tuhan berkata, aku harus ke tempatmu Zakeus. Tuhan bisa berkata kepada kita, aku harus ke tempatmu Mega. Aku harus ke tempatmu Kris. Karena aku lihat begitu banyak perjuanganmu. Aku akan menjadikan engkau berhasil. Karena engkau bukan orang yang putus asa. Aku harus ke tempat kamu Mimin. Aku harus ke tempatmu. Siapa? Aku lihat kamu begitu luar biasanya berjuang. Kamu tidak menggunakan hal-hal yang aneh-aneh, tapi kamu menggunakan apa yang ada padamu dan berpegang kepadaku. Berserah. Bergantung kepada Tuhan untuk Tuhan buka jalan. Percayalah, Tuhan akan buka jalan. Jadi di keadaan yang sulit seperti sekarang, apapun usaha yang akan kita mau rintis, itu pasti ada halangan dan sulit. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi. Semua bisa Dia bukakan jalan. Di tengah-tengah kesulitan kita, itu ada jalan. Belajarlah yang ketiga dari Zakeus, melihat kesempatan. Zakeus tidak mengeluh. Orang mengeluh menutup diri dari melihat kesempatan. Kenapa? Karena ketika kita mengeluh, kita mengasihani diri, dan kita tidak bisa melihat dengan leluasa ke depan. Ada apa di depan? Ada pintu kecil atau ada cahaya kecil yang sebenarnya bisa kita lewati, bisa kita tuju. Itulah peluang. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah berkata, karena begini aku jadi nggak bisa ini, karena si A, karena si B. Zakeus kalau mau mengeluh bisa, karena orang banyak Tuhan aku nggak bisa lihat. Karena aku pendek, aku jadi nggak kelihatan, ketutupan. Itu mengasihani diri kan? Zakeus enggak. Jangan pernah mengasihani diri dengan keluhan-keluhan, merasa diri paling sengsara, merasa diri tidak berhasil karena orang lain. Berhasil atau tidaknya kita itu tergantung kepada kita, bukan karena orang lain. Sanggupkah kita menghadapi ini semua? Di masa yang sekarang yang benar-benar serba sulit, miliki semangat yang tidak pernah padam.
Kedua, ketekunan yang luar biasa untuk menyelesaikan atau untuk mencapai tujuan yang kita mau. Mencapai usaha. Jangan pernah terganggu dengan yang namanya halangan. Lihat peluang. Di tengah halangan, di tengah rintangan, itu pasti ada peluang. Amin, saudaraku. Semangat. 2021 kita harus semakin semangat. Puji Tuhan, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan membakar semangat kita, jangan pernah mengeluh ya. Oke, tetap bersyukur karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita satukan hati, tutup di dalam doa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sungguh luar biasa, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan membangkitkan semangat kami kembali, Tuhan menguatkan kami. Mohon ya Bapa, bukakan jalan keluar dan berikan kami hikmat marifat untuk bisa melihat satu peluang di tengah-tengah kesukaran yang kami hadapi. Mohon juga Tuhan, bakar terus semangat kami agar kami tetap tekun untuk mencapai tujuan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami semua Tuhan dengan kesehatan, melindungi kami dan Engkau mencukupkan kami sepanjang waktu Tuhan. Kami pun mau menjadi berkat bagi banyak orang dan akan terus menyalurkan kasih-Mu kepada banyak orang Tuhan lewat perbuatan kami, lewat apa yang kami lakukan dan kami ucapkan di dalam keseharian kami dan di dalam pekerjaan kami. Dan biarlah dengan ketekunan kami dan perjuangan kami, mereka melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Biar banyak orang memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera.